optimalisasi bahan baku untuk deterjen cair ya. Bagaimana sih komposisinya ya, bawahnya tentu cukup ya, soalnya ada juga nih ya, jaga jarak ini ya Pak ya. Jadi yang nanti mungkin di sisi akhir, di sesi terakhir nanti akan coba dipraktekkan bagaimana membuat produk deterjen cair ini ya. Karena kan tidak berpanjang lebar saya, selanjutnya mungkin untuk materi akan disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Mohon maaf, perkenalkan juga saya Ruspendi, dosen teknik industri. Ini ada Pak Yusuf, kemudian ada Pak Freddy. Baik, untuk pemaparan waktu dan tempat Pak Yusuf kami persilakan. Nanti bisa dibahas. Ya. Baik, terima kasih Pak Ruspendi atas waktunya. Yang saya hormat Bapak Sebagai Ketua Alumni Tekan, yang saya hormati rekan-rekan anggota Karang Alumni Tekan. Baik, untuk ini ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikan optimalisasi penggunaan bahan baku membuat produk deterjen cair ya. Jadi seperti kita ketahui, ini adalah produknya ya, produk deterjen cair yang nanti akan dipraktekkan oleh kelompok parkir ya. Nah, jadi kita di sini untuk mengetahui mengenai bahan baku apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat deterjen cair seperti ini ya. Kemudian berapa sih harganya, sehingga harga ini nanti bisa mampu bersaing dengan kompetitor ya. Jadi karena kan kita sudah tahu sendiri ya mengenai produk deterjen cair ini banyak ya, seperti Softline dan lain-lain. Nah, jadi nanti kita bisa tahu optimal. Jadi sehingga produk yang kita ciptakan ini mampu bersaing di pasaran ya. Kemudian di sini optimasi dicapai melalui proses yang efektif dan efisien, namun tetap mengedepankan kualitas. Jadi kalau kita menghitung penggunaan bahan baku sama harga pokok untuk kebutuhan bahan baku, kita juga jangan lupa kita harus mengedepankan kualitas. Karena kalau misalkan kita hanya jual produk dengan harga murah, tetapi produk kita ini kualitasnya jelek ya, di bawah dari kompetitor kita, maka percuma kita jual produk dengan harga murah tetapi tidak diterima sama masyarakat karena secara kualitas kurang baik ya. Kalau untuk sabun mungkin ibu-ibu rumah tangga itu lebih senang busanya yang banyak, kemudian dari cairannya ini liquidnya kental ya, sama dia lebih cepat ngangkat kotoran, sama wangi ya, terutama wangi. Karena ibu-ibu itu senang kalau misalkan sekali cuci langsung wangi ya. Jadi dia ketika digosok atau disetrika, dia sudah tidak perlu beli pewangi lagi ya untuk mewangi dari pakaiannya. Kemudian di sini optimasi meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan perhitungan secara optimal dengan kualitas yang baik, atau kita bisa menyamakan dengan produk kompetitor, maka kita bisa ini ya, meningkatkan daya saing produk. Jadi produk ini bersaing. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk kompetitor, apalagi yang mempunyai brand ya. Mempunyai brand, maka kita harus bisa bersaing secara kualitas, minimal kita samakan. Secara kualitas kita samakan terlebih dahulu, kemudian harga kita minimalkan sehingga produk kita bisa diterima di masyarakat, kita jual juga lebih gampang karena secara kualitas sama, harga lebih murah. Biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga tuh beda gope aja langsung pindah ya. Jadi mau di kota mau di desa, kalau beda sedikit aja itu pasti berlari ya. Walaupun jaraknya sebenarnya agak jauhan sedikit. Misalkan di sini jual 10.000, kita jual di beda 100 meter, kita jual 19.500, tapi namanya karakter ibu-ibu ya ekonomis. Wah, ini beda gope, kita pindah ke sana. Nah, itu kita manfaatkan di situ. Maka perhitungan optimalisasi ini kita pelajari dengan baik sehingga produk deterjen cair yang kita ciptakan nanti yang akan dipraktekkan oleh kelompok kelima, kita bisa tahu harga jualnya berapa, kemudian secara bahan baku yang kita butuhkan apa saja sama harganya berapa gitu ya. Next Pak.
Nah, di sini optimasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada, yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Kemudian secara umum optimasi juga berarti pencarian nilai terbaik, minimum atau maksimum dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Kemudian yang terakhir di sini ada optimasi merupakan salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis. Nah, jadi ini secara teoritis ya pengertian dari optimasi. Jadi intinya seperti saya bilang tadi, kita bagaimana NaCl 1 kilonya sebesar Rp4.000. Nah, kemudian di sini kita butuh 3 kilo ya, kalau 3 liter di sini yaitu sebesar 12.000. Ini kalikan saja ya. Harga satuan yang berapa kita kalikan kebutuhan untuk membuat satu produk ini ya. Ini yang kita kalikan. Kemudian Aquades di sini kita butuhkan yaitu 15 liter ya. 1 liternya 2.500. Jadi kalau misalkan di Desa Cijengkol mungkin airnya juga mungkin sudah bening ya. Kalau di Jakarta atau di Tangerang itu airnya mungkin kurang baik ya, jadi kita menggunakan Aquades. Aquades ini air murni. Air murni. Jadi tanpa zat besi. Iya, 1.500 dibagi dengan total bednya ya sebesar 24,5 liter. Jadi harga jualnya adalah sebesar Rp14.061. Itu untuk modal awal ya, harga modal awal. Jadi kalau misalkan marginnya 30%, yaitu keuntungan kita sebesar Rp4.218. Jadi harga jualnya kita kasih harga jual Rp18.280 per liter. Nah, jadi nanti kita bandingkan harga teh atau harga soft drink cair liquid berapa sih 1 liternya. Nah, kalau saya lihat, nah ini di sini ada ya. Ini teh isi ya. Teh isi di sini harganya Rp32.900 per liter. Nah, kemudian ini ada merek yang di laundry ya, yang belum ternama brandnya. Nah, di sini dia bisa jual sebesar 14.000. Jadi ini sudah bersaing banget ya antara merek bermerek, brand sama ini ya. Nah, bagaimana kita menciptakan produk yang baru dan bisa bersaing dengan produk yang ini nih? Produk yang sudah keluar ya. Nah, kalau di modal awal, kalau kita tidak lakukan perhitungan optimasi, ini kan secara perhitungan kita sudah kalah main ya. Karena harga jualnya kita sudah lebih mahal, 18.000. Sedangkan sama-sama produk baru, kompetitor dari brand ternama Tank ini sebesar 14.000. Secara logika ini sudah tidak laku karena secara perhitungan matematis ibu-ibu gope aja udah lari ke tetangga sebelah, apalagi bedanya 4.000. Ini itu pasti tidak masuk kemasan, terus etiket, terus kemudian bahan peralatan lainnya yang kita butuhkan seperti tong, kemudian seperti mixer dan lain-lain itu sebesar modal awal ya. Jadi kalau kayak peralatan untuk pembuatan itu kita beli di awal aja. Jadi pada saat kita mau buat produk baru itu kita butuhkan tong, kemudian mixer, kemudian kita butuh juga gelas ukur. Nah, itu kita beli cukup sekali ya, kita bisa gunakan untuk beberapa batch ya. Tapi kalau untuk bahan baku ini bahan baku utama, ini kita selalu beli ketika kita mau bikin, pasti kita harus butuhkan ini. Tapi kalau untuk alat-alat kayak mixer tadi, itu kita cukup sekali. Nah, setelah ini kita bagaimana sih caranya agar produk kita bisa mampu bersaing dengan kompetitor yang baru, yaitu pesaing dari Tech tadi ya. Tech itu udah disaingi sama deterjen dari laundry ya, yang harganya lebih murah ya, 14.000, udah setengah harga dari Tech. Ini udah pasti langsung beralih ke sini ya. Nah, gimana caranya kita bisa bersaing dengan produk yang baru ini? Nah, kita lakukan perhitungan optimasi agar produk ini bisa bersaing dengan kompetitor yang baru. Next, Pak Freddy. Nah, di sini ada alternatif dua. Alternatif dua ini seperti bahan baku yang kita gunakan seperti tadi, hexafon, sodium sulfat. Tapi kalau untuk pemasaran keluar Pak, iya, kecuali itu ketika kita sudah dapatkan yang baik marhaban, baru nanti kita akan bicara pemasaran keluar. Nah, itu mulai ya kita bicara di
guiding. Jadi nanti continue nih, insya Allah. Karena saya juga sangat apresiasi sekali, betul-betul apresiasi atas sambutan dari khususnya Desa Cijengkol, masyarakat Cijengkol luar biasa, terharu juga gitu, disambut luar biasa gitu. Jadi makasih banyak Mas Bapak dan teman-teman. Pak, terima kasih. Karena jujur lah, kami juga merasa bangga karena udah kerjasama kami gitu untuk pengabdian kepada masyarakatnya. Kami juga mohon maaf Pak atas segala kekurangannya. Sama-sama Mas, sama-sama. Mudah-mudahan depannya kerjasama ini tidak cukup kali ini. Sampai sekarang ya. Karena kita juga lah, kita butuhkan pimpinan, Siap. apalagi dari akademisi. Siap. Karena kan di dalam Taruna itu Pak, semua unsur ada warga masyarakat biasa, ada anak sekolah kan juga nggak di organisasi ini nggak semua paham tentang organisasi, tentang konsepnya. Karena memang sebelumnya kan kita setiap semester ya, hampir bukan hampir lagi, memang wajib setiap semester itu PKM, dan rencana kita selalu pengennya continue Mas, tapi antusiasme masyarakat kan kita lihat juga seperti apa mereka menerapkan tidak apa yang tidak kita sampaikan gitu. Kalau tidak menerapkan ya gimana kita mau continue gitu kan. Kalau diterapkan dan di apa namanya improvement terus, komunikasi juga baik, insya Allah kita juga males juga nyari-nyari tempat-tempat yang lain gitu. Kalau udah ada tempat satu yang kita bisa continue, oh sangat senang banget. Mungkin setelah ini produk apa lagi, setelah ini bidang apa lagi yang akan kita kembangkan dan seterusnya. Oke. Ini desa digital ya, yang sudah mendapat pengakuan dari kementerian ini ya, dalam Ya, negeri ya. Menteri. Jadi ini kita juga sangat bersyukur nih dapat tempat PKM di sini. Dan insya Allah dosen-dosen teknik industri juga banyak yang milenial. Mungkin kalau saya yang tua-tua nih, udah akhirnya secara teknologi luar biasa gitu. Baik, itu aja mungkin sudah ditunggu juga ngobrol-ngobrol yang lain ya Mas ya, Mas Iwan, teman-teman, Mas Sepsian, thank you. Untuk sesi kedua ini saya tutup. Terima kasih banyak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.